Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang belajar tuntas dan penilaian autentik pada proses dan hasil belajar. Nah, definisi dan makna belajar tuntas. Belajar tuntas adalah filosofi pembelajaran yang berdasar pada anggapan bahwa semua peserta didik dapat belajar bila diberi waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Saya setuju itu. Dalam metode belajar tuntas, siswa tidak berpindah ke tujuan belajar selanjutnya bila ia belum menunjukkan kecakapan dalam materi sebelumnya. Jadi jika siswanya belum menguasai atau belum mengerti dengan materi A, maka siswa itu belum bisa pindah ke materi B. Jadi seorang guru jangan memaksakan siswanya untuk cepat-cepat berpindah ke materi selanjutnya jika belum menguasai materi sebelumnya. Belajar tuntas berdasar pada beberapa premis. Di antaranya, semua individu dapat belajar. Orang belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Ya, saya setuju itu. Dalam kondisi belajar yang memadai, dampak dari perbedaan individu hampir tidak ada. Kesalahan belajar yang tidak dikoreksi menjadi sumber utama kesulitan belajar. Iya, betul sekali. Dalam lingkungan belajar tuntas, guru melakukan berbagai teknik pembelajaran dengan pemberian umpan balik yang banyak dan spesifik menggunakan tes diagnostik, tes formatif, dan pengoreksian kesalahan selama belajar. Tes yang digunakan dalam metode ini adalah tes berdasarkan acuan kriteria, bukan acuan norma. Ada dua permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tes belajar tuntas. Yang pertama itu, pengelompokan dan pengaturan jadwal bisa memunculkan kesukaran. Sang guru sering merasa lebih mudah meminta siswa untuk belajar dalam kecepatan tetap dan menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu dibandingkan bila ada variasi yang besar dalam kegiatan suatu kelas. Yang kedua, karena siswa yang lambat memerlukan waktu yang lebih banyak dan lebih lama dalam standar minimum, siswa yang cepat akan terpaksa menunggu untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Permasalahan tersebut bukannya tidak bisa diatasi, karena bisa diatur. Pemberian perhatian yang bersifat perorangan, menetapkan standar yang tinggi tapi bisa mencapai, dan menyediakan materi tambahan bagi siswa yang belajarnya itu cepat, mudah memahami materi. Kemudian bagian B, definisi makna asesmen autentik. Asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar siswa peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dalam kehidupan akademik, keseharian, frasa asesmen autentik dan penilaian autentik sering dipertukarkan. Akan tetapi, frasa pengukuran atau pengujian autentik tidak lazim digunakan. Secara konseptual, asesmen autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Ketika menerapkan asesmen autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah. Lanjut. American Library Association, asesmen autentik didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran.
Yang kedua, Newton Public School Assessment autentik diartikan sebagai penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata dari peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, menurut Wiggins, mendefinisikan asesmen autentik sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang dapat mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti meneliti, menulis, merevisi, dan membahas artikel. Kemudian memberikan analisa oral terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antar sesama melalui debat, dan sebagainya. Bagian C, Asesmen Autentik dan Tuntutan Kurikulum 2013. Asesmen autentik itu memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah di dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 atau K13. Asesmen autentik itu cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau konseptual yang memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Karenanya, asesmen autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau SD, atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Kata lain dari asesmen autentik adalah penilaian kinerja, portofolio, dan proyek. Asesmen autentik ada kalanya disebut penilaian responsif, suatu metode yang sangat populer untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki ciri-ciri khusus, mulai dari mereka yang mengalami kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat khusus, hingga yang jenius. Asesmen autentik dapat juga diterapkan dalam bidang ilmu tertentu, seperti seni atau ilmu pengetahuan pada umumnya, yang dengan orientasi utamanya yaitu proses dan hasil pembelajaran. Asesmen autentik menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar. Karena penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, guru dan peserta didik berbagi pemahaman tentang kriteria kinerja. Asesmen autentik sering digambarkan sebagai penilaian atas perkembangan peserta didik, karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk belajar bagaimana belajar tentang subjek. Asesmen autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik. Bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya. Atas dasar itu, guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan untuk materi apa pula kegiatan remedial yang harus dilakukan. Kemudian bagian D, asesmen autentik dan belajar autentik. Menurut Ormiston, belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam kenyataannya di luar sekolah. Ya, teknik dari penilaian autentik itu terdiri dari pertama, pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Yang kedua, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Yang ketiga, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Dalam pembelajaran autentik, peserta didik diminta mengumpulkan informasi dengan pendekatan saintifik
memahami aneka fenomena atau gejala dan hubungannya satu sama lain secara mendalam, serta mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata yang di luar sekolah. Di sini guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi. Asesmen autentik pun mendorong peserta didik mengkonstruksi, mengorganisasikan, menganalisis, mensintesis, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi untuk kemudian mengubahnya menjadi pengetahuan yang baru. Untuk bisa melaksanakan pembelajaran autentik, guru harus memenuhi kriteria yang disajikan sebagai berikut. Mengetahui bagaimana menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta desain pembelajaran. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara membimbing peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga, menjadi pengatur proses pembelajaran, melihat informasi baru dan mengasimilasikan pemahaman peserta didik. Yang keempat, menjadi kreatif tentang bagaimana proses belajar peserta didik dapat diperluas dengan menimba pengalaman dari dunia di luar tembok sekolah. Gurunya harus kreatif. Bagian E, jenis-jenis asesmen autentik. Dalam rangka melaksanakan asesmen autentik yang baik, guru harus memahami jelas tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, guru harus bertanya pada diri sendiri, khususnya berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang akan dinilai. Kemudian fokus penilaian akan dilakukan berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, dan tingkat pengetahuan apa yang akan dinilai, seperti penalaran, memori, atau proses. Beberapa jenis asesmen autentik disajikan berikut ini, seperti penilaian kerja. Asesmen autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja, yaitu ada daftar cek, catatan anekdot, dan skala penilaian. Teman-teman bisa membaca pengertiannya. Kemudian saya lanjut. Yang terakhir dari bagian tadi itu ada memori atau ingatan yang dilakukan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu tanpa membuat catatan. Guru menggunakan informasi dari memorinya untuk menentukan apakah peserta didik sudah berhasil atau belum. Yang kedua ada penilaian proyek, yang dimana penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Di dalamnya itu ada keterampilan peserta didik memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengelola dan menganalisis, dan memberi makna atas informasi yang diperoleh serta menulis laporan. Yang kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, orisinalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik.
Kemudian ada penilaian portofolio, yang merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa dari hasil kerja peserta didik secara perorangan ataupun berkelompok. Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Dapat teman-teman melihatnya, dapat teman-teman juga membacanya. Saya next ke slide berikutnya. Yang keempat ada penilaian tertulis. Meski konsepsi asesmen autentik muncul dari ketidakpuasan terhadap tes tertulis yang lazim dilaksanakan pada era sebelumnya, tetapi penilaian tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim digunakan. Tetap lazim. Tes tertulis terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda, pilihan benar salah, ya tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek dan uraian. Nah, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.